Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya, NIM 19010352, jurusan Tadris Matematika, kelas 5C, Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada tingkat kognitif, lot, mods, dan HOTS. Yang pertama yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik adalah istilah yang dapat diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah, sekaligus mengapresiasikan pengetahuan dan keterampilan dengan cara mensimulasikan situasi yang dapat ditemui dalam dunia nyata di luar lingkungan sekolah. Dalam hal ini adalah simulasi yang dapat mengapresiasikan prestasi atau performance siswa yang ditemui di dalam praktik dunia nyata. Terus itu, penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Jadi, penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Terus yang kedua yaitu jenis penilaian autentik. Dalam rangka melakukan penilaian autentik yang baik, guru harus memahami secara jelas tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, guru harus bertanya pada dirinya sendiri, khususnya yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan apa yang akan dinilai. Terus fokus penilaian apa yang akan dilakukan, misalnya berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir yaitu tingkat pengetahuan apa yang akan dinilai, seperti penalaran, memori, atau proses. Terus itu terdapat jenis-jenis penilaian autentik yang harus dilakukan guru. Terdapat 3 jenis penilaian autentik. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini dapat dilakukan melalui observasi penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Terus yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Terus yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan melalui penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portfolio. Yang ketiga yaitu ciri-ciri penilaian autentik. Beberapa ciri-ciri autentik sehingga tampak bedanya dari penilaian tradisional adalah yang pertama, relief dan ongoing. Terus yang kedua, sejak awal peserta didik mengerti kriteria yang akan digunakan. Yang ketiga, valid dan real. Terus yang keempat, peserta didik menstruktur dan mengonstruksi sendiri tugasnya. Terus yang keempat, autentik atau dalam situasi real. Terus yang keenam, komprehensif dan terintegrasi. Terus yang ketujuh, menekankan proses dan produk atau hasil. Yang terakhir, mengutamakan fakta dan bukti-bukti nyata. Terus yang keempat yaitu level kognisi. Menentukan instrumen
penilaian dan teknik penilaian yang akan digunakan tentu memerlukan taksonomi Bloom yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu dua kategori. Yang pertama yaitu kategori pengetahuan. Dalam kategori pengetahuan ini terdiri dari pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Terus itu yang kedua yaitu kategori proses kognitif. Dalam kategori ini meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang terakhir yaitu HOTS atau Higher Order Thinking Skill. HOTS yang dalam bahasa Indonesia ini dikenal dengan berpikir tingkat tinggi. Definisi HOTS menurut Thomas dan Toms bahwa HOTS mengharuskan melakukan sesuatu berdasarkan fakta, membuat keterkaitan antar fakta, mengkategorikannya, memanipulasinya, menempatkan pada konteks atau cara yang baru terhadap suatu permasalahan. Terus itu Brookhart memaparkan jenis HOTS yang didasarkan tujuan pembelajaran di kelas yang terdiri dari 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu HOTS sebagai transfer. Jadi, HOTS sebagai transfer ini merupakan keterampilan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dikembangkan dalam pembelajaran pada konteks yang baru. Dalam hal ini, mencakup keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Sedangkan HOTS yang kedua ini yaitu HOTS sebagai berpikir kritis. Di mana HOTS sebagai berpikir kritis ini didefinisikan sebagai keterampilan memberikan penilaian yang bijak dan mengkritisi sesuatu menggunakan alasan logis dan ilmiah. Yang terakhir yaitu HOTS sebagai pemecahan masalah. Di sini didefinisikan sebagai keterampilan mengidentifikasi masalah menggunakan strategi yang non-otomatik. Terus itu berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa HOTS merupakan kemampuan berpikir peserta didik ke tingkat yang lebih tinggi, yang berdasarkan fakta untuk memecahkan suatu masalah yang baru, dengan tujuan proses penilaian di mana akan mendapatkan hasil akhir yang berkualitas. HOTS seringkali dijabarkan sebagai keterampilan berpikir level tinggi pada berbagai kerangka keterampilan berpikir. Dalam hal ini, istilah HOTS biasanya dikontraskan dengan LOTS. Demikian, pada tingkat berpikir HOTS masuk pada tingkatan berpikir kritis, dan HOTS memiliki 4 indikator, yang dimana pada indikator ini yakni keterampilan pemecahan masalah, keterampilan pengambilan masalah, keterampilan pengambilan keputusan, keterampilan berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Dalam taksonomi Bloom yang telah direvisi, kemampuan berpikir tingkat tinggi melibatkan analisis, mengevaluasi, dan menciptakan atau kreativitas dianggap berpikir tingkat tinggi. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.